Coba Yai Haris, ini mantan Mukhibin se-Lampung Tengah, ini presidennya Yai Haris. Sekarang Yai Haris ketika sudah merdeka, tadinya abdun ini. Orang kalau masih percaya kepada balai cucu Nabi, jiwanya akan merana, dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segaf, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Maka orang berilmu takut kewalat sama kabib, ilmunya, kitabnya diborongin aja ke tukang loak. Dia yang harus kewalat kepada kiai, dia yang harus kewalat kepada santri. Maka saya aneh itu kepada kiai yang ketika santrinya membaca kitab-kitab nasab, kemudian menyimpulkan Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia malah marah. Katanya siapa saja yang membatalkan Ba'lawi ikut kepada Imaduddin Usman dari Banten, maka tidak barokah. Waduh. Manhum ulul albab, siapa ulul albab? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan pendapat-pendapat orang, fayattabi'una ahsanah, maka yang akan diikuti oleh dia hanya yang baik-baik saja. Pendapat boleh banyak, tetapi yang harus kita ikuti adalah pendapat yang al-ahsan. Ma huwa al-ahsan? Al-ahsan laisa bihasan. Baik saja tapi tidak ahsan. Kalau ulul albab, maka dia akan mengikuti pendapat yang ahsan, yaitu qaulun lahu dalil, pendapat yang ada dalilnya. Pendapat yang tidak ada dalilnya matruk, harus ditinggal. Ini baru ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Apa saja kita boleh dengar di YouTube, pendapat tentang apa saja, tetapi yang harus kita ikuti hanya satu, yaitu ahsana. Apa itu? Yang lahu dalil, yang ada dalilnya. Anu eueuh dalilan ulah diturutan. Ngerti teh ya? Anu teu aya dalilna diturutan. Sing ora ana dalile kiai itu dituruti. Ini adalah orang-orang yang akan tersesat. Orang-orang yang tersesat adalah anak-anak pramuka yang lagi mencari jejak. Ada petunjuk ke kiri, dia ke kanan. Ada petunjuk ke kanan, dia ke kiri. Makanya guru-guru kita ngajarin kitab kuning, itu semua santri harus pegang kitabnya. Untuk apa? Agar dia itu bisa untuk menguji dalilnya. Kalau ngaji orang tua begini, ceramah kan nggak bisa langsung menguji apa betul yang dikatakan oleh penceramah ini. Jangan-jangan yang dikatakannya tidak sesuai dalil. Tapi santri diajarkan kalau dia ngaji, dia harus punya kitabnya. Ketika dia melihat kitabnya, gurunya akan menyesatkan, maka tidak bisa. Karena dia tahu bahwa di kitabnya bukan seperti itu. Begini juga tentang segala hal
yang dari masa lalu diyakini sebuah kebenaran, ketika dalil itu telah nyata, maka yang tidak punya dalil harus ditinggalkan. Apa saja? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, idza shahhal hadisu wa huwa madhhabi. Kalau sahih sebuah hadis, maka dia adalah madhabku. Karena bisa jadi Imam Syafi'i yang hidupnya 204 Hijriah, ketika itu ada para sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah, yang berhijrah ke Maroko, yang berhijrah ke Yaman. Kemudian Imam Syafi'i tidak mendapatkan hadis itu karena beliau tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Irak, kemudian pindah ke Mesir. Bisa jadi ada hadis-hadis dari sahabat yang didapatkan dari Rasulullah, tetapi Imam Syafi'i belum mendapatkannya. Maka ketika masa Imam Syafi'i masih hidup, Imam Syafi'i wanti-wanti, idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalaulah sahih kalian menemukan sebuah hadis, maka itu adalah madhabku. Makanya murid-murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Buaiti, Imam Muzani, cucu-cucu muridnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Imam Al-Ghazali, itu kadang-kadang mukhalifun lisyafi'i fi aqwalin liwujudi dalilin mukhalifin li imamihim. Mereka kemudian berbeda dengan imamnya, yaitu Imam Syafi'i, karena menemukan dalil yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Ini yang diajarkan oleh ulama kita. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Lihat Imam Al-Ghazali bagaimana di Ihya beliau berbicara tentang ma'ul musta'mal. Lihat Ibnu Hajar, Imam Nawawi, betapa banyak kaul-kaul Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang mukhalifan liqaulil Imam Syafi'i. Tetapi kemudian kita hari ini mutaakhirin menganggap itu adalah tetap pendapat daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi'i, Imam Nawawi bisa untuk mengkaji, mengetahui bahwa ini yang benar dan ini yang kurang benar, itu dari metodologi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Tapi karena instrumennya pada masa Imam Syafi'i ini belum lengkap, akhirnya yang menemukan instrumennya, hadisnya adalah cucu-cucu muridnya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqalidni wa la tuqallid Malikan wa la tuqallid Syafi'iyan wa la tuqallid Sufyan as-Sawri, ta'allam kama ta'allamna. Jangan engkau taklid padaku, jangan engkau taklid pada Imam Malik, jangan engkau taklid pada Imam Syafi'i, jangan engkau taklid pada Sufyan as-Sawri, tetapi ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti aku belajar, belajarlah seperti kami belajar. Ini ajaran Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika anak-anak murid daripada Imam Malik balagha darajata Malikin fil fiqhi, maka para murid Imam Malik mendirikan madhab sendiri. Imam Maliknya nggak marah, Kiai Parman, senang punya murid pinter. Begitu pula kenal Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini pendiri, peletak dasar ahli sunnah wal jamaah. Dia murid siapa? Dia orang Mu'tazilah.
muridnya Imam Al-Jubai yang juga Mu'tazilah. Tapi Imam Al-Jubai ketika mendengar Abu Hasan Al-Asy'ari ini berbeda dengan dirinya, beliau ini pun merasa bangga. Imam Al-Jubai dari Mu'tazilah memiliki murid pendiri madhab Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu pula Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Murid siapa dia? Dia murid dari Muhammad Al-Hanafiyah, murid dari Syekh Al-Hasan Al-Basri. Tetapi kemudian i'tazala 'anil Hasan, beliau beri'tizal dari Hasan Al-Basri, artinya berbeda pendapat dengan gurunya. Jadi berbeda pendapat dengan guru dengan berlandaskan dalil, ini diajarkan di dalam tradisi kesejarahan ulama-ulama guru-guru kita. Imam Hashim Asy'ari berbeda dengan Yai Bisri Sansuri dalam beberapa masalah fikih. Berbeda pula dengan Guru Mansur dari Jembatan 5, sama-sama orang NU. Enggak apa-apa dalam masalah hisab. Kemudian dengan Yai Mas Kumambang berbeda dalam masalah tong-tong. Jadi berbeda itu di dalam tradisi ajaran guru-guru kita, bukan berarti itu su'ul adab. Yang penting di dalamnya itu ada dalil, ada ilmu. Maka saya mengarang sebuah syair sholawat tawasul untuk Wali Songo. Di bait yang terakhir saya katakan, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairam minna wa khairal umami. Ya Allah, bil khalili, dengan barokah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, buka hati santri-santri kami, waj'alhumu khairan minna, dan jadikan mereka lebih baik dari kami, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya manusia. Ini adalah ajaran guru-guru kita. Dan sebenarnya bapak-bapak, sekarang ini kan ada orang-orang yang berpendapat berbeda dengan gurunya dalam masalah fikih misalnya. Itu kemudian dianggap dia tidak barokah. Kalau tidak barokah, harusnya Imam Syafi'i yang tidak barokah pertama kali karena berbeda dengan Imam Malik. Nanti Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal nggak mau ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan pendapat madhabnya sendiri. Kalaulah tidak barokah, murid yang berbeda dengan gurunya, maka harusnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak barokah karena dia berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, ini Muhammad ini Al-Hanafiyah, ini anaknya Sayyidina Ali, tapi dia tidak mau mengatakan dirinya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena beliau bukan anaknya Siti Fatimah. Takut ketukar dengan Sayyidina Hasan Hussein, disangka beliau anaknya Sayyidatuna Fatimah. Maka beliau menggunakan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad anak laki-lakinya perempuan dari Bani Hanifah, karena Sayyidina Ali menikah dengan perempuan dari Bani Hanifah. Kemudian lahirnya Muhammad Al-Hanafiyah, ulama besar. Kenapa ini Muhammad bin Al-Hanafiyah menjadi ulama besar yang menjadi sebagai panutan para imam-imam madhab berikutnya? Karena beliau hatinya begitu suci,
Dari nama ini keberkahan luar biasa, karena beliau tidak mau namanya ini ketukar, takut nanti kalau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib disangka anaknya Sayyidatuna Fatimah. Maka dari situlah ketawaduan dia, keberkahannya. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kiai dari Madura. Ini saya ngomong begini ini karena ada kiai dari Madura namanya Kiai Ja'far. Beliau ini lulusan Mekah. Kiai Ja'far lulusan Mekah. Kemudian beliau membaca kitab-kitab saya tentang nasabah Alawi, Kiai Haris. Dibaca oleh Kiai Ja'far, akhirnya Kiai Ja'far berkesimpulan yang sama, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Kemudian dilaporkan ke gurunya, dilaporkan ke gurunya ke Mekah. Setelah dilaporkan ke gurunya ke Mekah, gurunya bikin voice note. Setelah bikin voice note, beliau bikin lagi voice note, bahwa nanti akan saya buktikan sendiri bahwa betul-betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Ada lagi Yai Nur di Jawa Tengah, kiai yang murid-muridnya mendukung saya kemudian dimarahin. Murid-muridnya itu ketika membaca kitab, bahwa betul dalam kitab Tahdhibul Ansab 345 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul tahun 370 di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Fakhri 614 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Asili 700 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah 828 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Dia selain membaca, dia kemudian memverifikasi di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan. Akhirnya sekarang dia meneliti sendiri, dan menurut Kiai Ja'far bahwa Ba'lawi ini memang bukan keturunan Nabi, dan sebenarnya dia keturunan orang Syiah Ismailiyah. Ini kata Kiai Ja'far. Kiai-kiai yang lain juga di Jawa Tengah itu, Yai Nur Khatib, pengurus-pengurus NU, Suriah NU, itu pengurus-pengurus PWI di Jawa Tengah yang sekarang ini sudah qat'iyan, sudah betul-betul hakul yakin bahwa Ba'lawi ini bukanlah daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengurus-pengurus Suriah PCNU. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah kita tidak usah membicarakan tentang Ba'lawi bukan cucu Nabi apa cucu Nabi, karena ini sudah intasyara bainan nas. Bukunya Yai Nur Khatib sudah saya susun bahasa Indonesia 690 halaman. Di situ lengkap dalil-dalilnya. Saya sampai bosen Kiai Suparman suruh ngomong nasab melulu, karena hampir 3 tahun. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini sudah pada yakin Ba'lawi ini bukan cucu Nabi.
Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela? Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual, baru dia yakin ini betul kamu bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motor, motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana itu, di Madura. Habib nyolong motor, pakai sarung lagi nyolong motornya. Nah, kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul, tidak maksum. Kalau misalnya tidak maksum, berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang keturunan Nabi. Karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa. Betul. Tapi kalau keturunan kiai saja banyaknya jadi kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil, dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang, dia kalau ada tamu, kan orang namanya kiai ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Habib ini masuk, ya so ngomong begana begini, minta duit, masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop, ini laptop sama HP hilang, Kiai Nur Samad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi enggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat, ya bener dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya ini. Alhamdulillah setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Balawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Sekarang siapa kiai-kiai kita sudah paham, dia nakut-nakutin dengan kualat, nggak takut sekarang kiainya, karena dia memang lebih mulia. Lah orang berilmu itu kemuliaannya nas, Kiai Suparman, jangan takut. Orang berilmu itu kemuliaannya dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Hadis. Sedang keturunan Nabi tidak ada nas Al-Qurannya, tidak ada nas hadisnya. Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang sahih saja, keturunan Nabi yang sahih, kewajiban mencintainya itu tidak dinas dalam Al-Quran, tidak dinas dalam Al-Hadis, adanya dalam qaul ulama seperti Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab-kitab tasawufnya. Tapi kalau kita cari dalilnya, di mana iya Syekh Abdul Wahab Asy'arani istidlalnya, ayatnya mana, hadisnya mana, tidak ada mustanadnya, tidak ada sandarannya. Tapi kalau ulama, kemuliaan ulama dinas oleh Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa
huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu dinas oleh Al-Quran kemuliaan daripada orang berilmu. Maka orang berilmu takut kewalat sama kabib, ilmunya, kitabnya diborongin aja ke tukang loa. Dia yang harus kewalat kepada kiai, dia yang harus kewalat kepada santri. Kenapa? Ya santri tahu sendiri Kiai Haris. Walaupun Kiai Haris tadi cerita diserneni melulu sama kiai, lah memang kiai begitu. Kiai itu memang begitu. Kadang marah melulu kiai itu. Saya punya guru itu tukang marah banyak. Yang tidak pernah marah juga banyak. Saya mondok di banyak pondok. Ini Kiai Mustafa ini teman satu pondok di Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kiainya marah melulu. Kiainya marah melulu. Mondoknya sama Abuya Dimyati dengan Abuya Suhaimi dari Kronjo Tangerang. Tiga-tiganya tukang marah semua. Murid daripada Syekh Thohir Pelamunan. Jadi Syekh Thohir Pelamunan punya murid Abuya Dimyati, Abuya Hasuri, Abuya Suhaimi. Bikin pondok tiga-tiganya, itu kalau sudah marah, ya begitu. Tapi dimarahin kiai barokah. Alhamdulillah. Saya pernah di setan-setan di babi-babi itu di pondok. Sama Abuya Hasuri. Barokah. Setan. Barokah. Alhamdulillah. Lillah. Ya salah kita orang dimarahin itu karena beliau ingin kita belajar yang benar, ingin kita khairan minhu, lebih baik dari beliau. Setiap guru menginginkan santrinya lebih baik daripada gurunya. Itu ciri-ciri daripada keikhlasan. Maka saya aneh itu kepada kiai yang ketika santrinya membaca kitab-kitab nasab kemudian menyimpulkan Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia malah marah. Katanya siapa saja yang membatalkan Ba'lawi ikut kepada Imaduddin Usman dari Banten maka tidak barokah. Waduh, ini apa namanya, ini bukan ajaran dari para ulama. Ajaran ulama itu ajaran ulul albab. Ulul albab itu Yai Haris. Kalau Yai Haris aman, kiainya sama, kiainya luar biasa sampai datang kemari. Ulul albab itu alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat boleh banyak, tapi yang diikuti hanya yang terbaik. Apa yang terbaik? Lahu dalil, pendapat yang ada dalilnya. Coba Yai Haris, ini mantan Mukhibin se-Lampung Tengah, ini presidennya Yai Haris. Sekarang Yai Haris ketika sudah merdeka, tadinya abdun ini. Orang kalau masih percaya kepada Ba'lawi cucu Nabi, jiwanya akan merana. Sekarang ini yang ikut-ikut masih Mukhibin, itu jiwanya merana. Dia manusia, tapi sepertinya dia tidak merdeka seperti manusia lainnya. Dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segar, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah ini dari mana itu ajaran itu? Tidak ada ajarannya apa? Bahwa santri-santri kalau kamu sudah pinter, jangan merasa kamu lebih mulia dari Habib. Enggak ada ajarannya. Tidak ada ajaran dalam Islam manusia lebih mulia dari orang lain berdasarkan karena keturunan. Tidak ada. Bu,
Bu, tidak ada manusia lebih mulia dari orang lain berdasar keturunan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nih, dari kiai-kiai ini salat rawatibnya kan ada yang qabliyah asar 2 rakaat, ada yang 4. Nah, yang 4 ini yang akram karena dia lebih banyak pekerjaannya. Kalau misalnya ada yang tahajud 3 rakaat dengan witir, ada lagi yang tahajud 100 rakaat. Kan gak ada yang tahu ini. Yang sholat tahajud 3 rakaat nggak ngomong-ngomong sama orang, yang tahajud 100 rakaat juga nggak ngomong-ngomong, tapi yang tahu itu kan Allah. Yang tahu semuanya Allah. Maka siapa yang lebih mulia di dalam pandangan Allah? Orang yang tahajudnya 100 rakaat. Kenapa? Karena aksaruhum amalan, lebih banyak amalnya. Siapa orang yang amalnya lebih banyak, maka sawabnya juga aksar, sawabnya lebih banyak juga. Nah, sekarang ini kita sedang memerdekakan PWI ini, Kiai Haris Lampung Tengah bagian timur. Kita sedang memerdekakan orang-orang yang masih jadi budak. Nah, sama budak itu jangan keras. Bil mau'idotil hasanah. Kalau ada yang mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Saya itu kalau berdebat dengan orang, ya tidak pernah marah-marah. Pernah sekali dengan Gus Fahrur. Gus Fahrur yang ketua PBNU itu. Karena apa? Udah kesel itu. Namanya manusia, kesabaran itu kan ada batasnya. Wah, langsung dimarahin itu kita berdua. Katanya orang-orang NU debat di depan orang, marah-marahan begitu. Ya, itu sendiri tudulan. Ya kalau ketemu di PBNU mah ya biasa. Ya salam-salaman. Itu mah karena lagi kesel aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ini agak ngeliang ini Kiai. Dari Banten datang jam 4, langsung sebentar di hotel-hotelan di Bandar Lampung dengan Kiai Suparman, langsung ke sini. Lumayan juga 2 jam ya, 2 jam ke sini. Insya Allah kita akan sampai subuh sambil nungguin hujan ini berhenti. Siap? Sebenarnya sekarang ini ya Parman, saya senangnya dialog. Nah, kalau dialog kan siapa tahu ada Habib yang datang, dia ingin apa juga mengetahui atau ingin bertanya tentang dalil-dalilnya. Karena semua dalil-dalil sekarang framing-framing yang ada di media itu tidak ada dalilnya lagi. Saya kalau misalnya masih ada yang dirasa bahwa ini masih ada dalil, itu saya menulis. Tapi ini hanya framing-framing saja. Ada Roma Irama nangis sama Habib di framing, Roma Irama tobat. Roma Irama itu memang beliau itu wataknya begitu, itu watak orang Banten. Beliau ini kan masih keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Orangnya kalau ditantang galak, tapi kalau dilembutin nangis. Itu ciri-ciri keturunan Sultan Banten. Jadi kalau ditantang-tantang, ya makin galak. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, jangankan lagi masalah yang besar, masalah kecil aja ngobrol begini ini,
Bisa nangis kalau orang Banten. Ini kalau umpamanya lebaran, itu ya nggak salah-salah banget rasanya kemarin. Tapi nangis semua kalau kita salaman itu sama keluarga. Ada sepupu saya kalau jadi imam ngegerung-gerung. Kalau ngobrol tersentuh sedikit ngobrol langsung nangis. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau ngundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para kabib-kabib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Bang Haji Roma Irama terharu nangis karena beliau, saya kan pernah beberapa kali ngobrol. Ya kadang-kadang ngobrol sama saya nangis juga. Ngambil tisu. Ya begitu orang yang berhati lembut. Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Roma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis, ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng. Yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi. Bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Roma Irama. Cuma di framing. Coba lihat itu framingnya. Bang Haji bertobat. Dengerin apa yang diomongin Bang Haji. Apa benar dia ngomong bahwa Balawi sekarang cucu Nabi? Tidak ada. Itu hanya framing-framing. Karena Bang Haji Roma Irama pengennya begitu. Saya batalin itu nasab ente bukan berarti kita bermusuhan. Karena memang tidak ada dalilnya. Ente ngaku tahun 895 Hijriah, sebelumnya ndak ada. Sedangkan orang yang diaku itu hidupnya tahun 345 Hijriah. Nah, di dalam tahun 345 Hijriah sudah ada kitab nasab, keturunan Nabi dicatat semua, tapi ente nggak ada. Katanya ente turunan Ubed. Ubed nggak dicatat sebagai keturunan Nabi. 550 tahun. Di dalam kitab Silsilatil Alawiyyan tidak dicatat. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak dicatat. Muntaqilatut Talibiyah tidak dicatat. Al-Majdi tidak dicatat. Itu semua di abad 5. Masuk ke abad 6 ada kitab karya Imam Al-Fahru Raji, Kiai Haris. Imam Al-Fahru Raji itu seorang ahli tafsir, ahli usul fikih. Kalau ada lafaz al-imam dimutlakkan dalam usul fikih, maka al-muradu al-imam ar-Razi. Nah, beliau menulis kitab nasab. Beliau menulis kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau menulis Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubed. Itu tahun 597 Hijriah. Kemudian muridnya penulis kitab Al-Fahri itu wafat 614 Hijriah.
Menulis juga tidak ada nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Muson, kemudian kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Lah lamun wis mengkono niku premen kita arep dikon dipaksa-paksa ngakui. Wong kita wis ngedeleng kita belaka. Premen maning ukur urusan aneh. Apa kita harus berbohong gitu demi kamu? Bahwa kamu cucu Nabi, walaupun kita nggak percaya kan nggak bisa. Jadi udah, kata saya, ini udah selesai. Bahwa ente bukan cucu Nabi. Tes DNA nega melenceng di Haris. Wong India, wong Kaukasus, bukan orang Arab, nggak ada keturunan Arab sama sekali jalur laki-lakinya itu, nggak ada. Maka udah beres saja biasa. Ayo kita bareng-bareng lagi. Yang biasanya datang tuh ke rumah saya jual minyak wangi, silakan. Saya bayarin 5.000. Yung minyak wangi 5.000 kok, pengennya 500.000. Udah, ayo dagang. Kalau misalnya kita suka kepada barangnya kita beli. Enggak, gara-gara ente Balawi kita suka barangnya, enggak beli, enggak bakal. Ayo kayak orang-orang biasa lagi. Bahwa ente bukan cucu Nabi itu sudah hakul yakin. Tajalla tajalliyan zahiran bayyinan. Orang yang masih percaya itu dosa besar itu, Kiai Suparman itu. Premen orang dosa besar yang menisbatkan orang yang bukan cucu Nabi diomong cucu Nabi. Itu ida bi Rasulillah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah itu akan mendapatkan siksa yang besar. Bagaimana coba orang yang bukan cucunya Nabi berbuat zina, minum-minuman, narkoba dan sebagainya, sering itu sekali ada di berita. Kemudian kita masih meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Lalamun umpamane sing di nisbatakan orang-orang soleh semua mah nggak banyak gitu, tapi orang soleh iku mungkin bohong orang gede dosane itu. Tapi kalau sudah ini yang dinisbatkan orang-orang yang tidak pantas akhlaknya begitu, na'udzubillah, ini lahum adzabun alim. Se-Indonesia bersaksi semua tukang dawir minta duit, udah terkenal sekali itu. Semua orang, kalau yang saya ketemui kiai-kiai ngomong, alhamdulillah Kiai Imad, gara-gara Kiai Imad sekarang tidak ada lagi yang keliling minta-minta, maksa-maksa minta duit. Itu hampir di setiap daerah. Sampai wakil Rais Am PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad, setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting, tingkat Suriah pun mereka berani dawir. Suriah, PBNU berani didawir sebelum bab nasab ini. Sampai-sampai itu Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Sodakoh, saya pernah lihat di YouTube-nya. Saya kangen nama Habib, katanya beberapa tahun ini nggak ke rumah-rumah saya. Saya pernah lihat YouTube-nya itu. Nah ini jadi bukan kiai-kiai kampung aja yang didawir, Kiai Parman, sampai kiai PWNU, kiai PBNU itu juga kena dawir.
Pertama saya untuk meneliti itu bukan karena dawir, karena memang saya itu tidak berada di daerah yang sering kena dawir. Di daerah saya itu memang tidak kayak di daerah lain. Habib ada, ke rumah saya juga ada, tapi nggak berani maksa gitu. Nah, kalau saya dapat cerita di Banyumas, di Kebumen, itu maksa. Makanya kiai-kiai cerita. Nah, saya itu meneliti nasab mereka bukan karena dawirnya, tapi karena kesombongan akhlaknya kepada kiai-kiai kampung, kepada kiai-kiai Nusantara. Ini yang membuat saya kemudian meneliti nasab mereka, dan ternyata sudah jelas bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yai, udah setengah 12 ke Bandar Lampung 2 jam. Besok kita ada acara lagi yang mau ikut dialog. Nah, kalau dialog itu nanti tanya jawab. Kalau tanya jawab enak kan? Ada, biasanya bukan hanya bertanya itu Kiai, ada yang curhat. Makanya nanti direkam itu yang curhat-curhat, untuk pembelajaran bagi masyarakat luas, bahwa inilah yang terjadi selama ini yang tidak diketahui mungkin oleh pemerintah.